Teman-teman opung semua, seorang selebgram tampan yang juga YouTuber ya, yang sering membuat konten-konten prank yang jadi viral dan juga mendatangkan pro dan kontra, ditemukan sudah tak bernyawa lagi. Setelah diselidiki, ternyata selebgram atau YouTuber tampan ini meninggal dunia ketika sedang berhubungan intim dengan kekasihnya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan selebgram serta YouTuber tampan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman opung semua, apa kabar? Kalian harus dalam keadaan sehat ya, seperti aku di sini, supaya bisa terus menyaksikan channel ini, Opung SG Channel. Dan sebelum kita membahas pembahasan terbaru kita kali ini, aku mau ingetin kalian buat yang belum subscribe untuk subscribe channel ini ya, Opung SG Channel. Dan jangan lupa juga untuk di komen, like, dan share video-video yang ada di channel ini, Opung SG Channel. Seorang selebgram laki-laki berwajah tampan ditemukan sudah tak bernyawa. Jasadnya ditemukan sudah terkubur di belakang rumah. Jasad selebgram serta YouTuber tampan bernama Carlos Medeiros asal Brasil ini ditemukan setelah dilaporkan menghilang. Polisi pun mulai bergerak menyelidikinya, hingga muncul pengakuan dari kekasih Carlos bahwa Carlos ini meninggal dunia saat mereka sedang melakukan hubungan intim. Dan akhirnya diketahui sebelum melakukan hubungan intim tersebut, Carlos ini ternyata sempat meminum obat kuat. Namun keterangan dari kekasih Carlos ini justru menambah kecurigaan dari pihak kepolisian dan juga keluarganya Carlos. Apalagi mengingat usia Carlos yang masih sangat muda, jadi untuk apa dia menggunakan obat kuat tersebut? Dan yang lebih mencurigakan, kenapa si pacarnya Carlos ini tidak langsung melaporkan ketika peristiwa itu terjadi? Pihak keluarga dan polisi curiga kalau kekasihnya Carlos ini menyembunyikan sesuatu. Siapa Carlos Medeiros ini sebenarnya? Carlos Medeiros dikenal sebagai selebgram sekaligus YouTuber yang sering membuat konten-konten prank. Bahkan semasa hidupnya, Carlos ini pernah membuat konten prank yang dihujat banyak orang karena korban yang di-pranknya itu adalah orang tuanya sendiri, bapak kandungnya sendiri. Tapi sayangnya Carlos adalah tipe orang yang tidak pernah peduli dengan omongan orang. Apalagi hujatan-hujatan yang berdatangan itu terbukti justru membuatnya malah semakin terkenal. Bagi Carlos, yang penting dirinya bisa meraih popularitas dan juga uang yang banyak dalam waktu singkat. Meskipun popularitas dan uang yang diraihnya itu harus mengorbankan orang lain. Dengan sombongnya, Carlos terus berkarya dan membuat konten-konten prank lagi nih ya, yang justru lebih mendatangkan pro dan kontra, di mana para korbannya adalah orang-orang tua. Jadi selain dipuja, Carlos ini juga sering mendapatkan kritikan dari para netizen. Di mata teman-teman dan keluarganya, Carlos ini adalah sosok pria yang supel, royal, dan humoris. Walaupun menurut sebagian teman-temannya, Carlos ini terkadang menyebalkan. Apalagi jika melihat konten-kontennya yang membuat banyak orang jadi tidak menyukainya. Awalnya Carlos ini hanya membuat konten tentang kesehariannya saja. Setiap hari dia ngapain, dia buat video terus dikontenin gitu ya. Tapi ternyata konten seperti itu nggak mendatangkan viewers yang banyak, nggak mendatangkan penonton yang banyak. Akhirnya Carlos pun mikir-mikir lagi nih, konten apa ya yang kira-kira bisa mendatangkan banyak viewer dan juga bisa viral. Akhirnya Carlos ini mikir-mikir lagi nih, konten apa ya yang kira-kira bisa mendatangkan banyak viewers dan juga bisa mendatangkan uang yang banyak pastinya ya. Carlos pun akhirnya membuat konten-konten prank yang menurutnya lebih mudah mendapatkan banyak penonton. Namun sayangnya ia tidak pernah peduli dengan korban-korban yang sudah di-pranknya. Yang penting menurutnya penontonnya semakin banyak dan cuannya juga mengalir semakin deras. Konten-konten prank yang dibuat oleh Carlos ini akhirnya jadi bahan perbincangan netizen. Banyak yang merasa heran mengapa hanya demi konten Carlos tega mengeprank atau ngerjain orang-orang tua. Banyak yang merasa heran mengapa hanya demi konten Carlos tega ngeprank atau ngerjain orang-orang yang usianya sudah tua. Ternyata menurut Carlos sendiri nih ya, kagetnya orang-orang tua itu ketika sedang di-prank adalah hal yang lucu dan menarik. Padahal banyak netizen yang merasa khawatir bagaimana jika orang-orang tua yang dikerjain oleh si Carlos ini yang di-prank ini terkena serangan jantung. Namun si Carlos ini tetap cuek dan terus berkarya. Meski begitu, Carlos ini juga dikenal baik karena ia sering membagi-bagikan hadiah atau giveaway buat para penontonnya. Di setiap akhir pekan, Carlos yang memiliki banyak uang ini selalu membuat pesta bersama teman-temannya. Dalam pesta tersebut disediakan minuman keras dan juga obat-obatan terlarang untuk dinikmati oleh Carlos bersama dengan teman-temannya ini. Hingga suatu hari pada liburan akhir tahun, Carlos berencana membuat pesta yang lebih ekstrim lagi dari pesta-pesta sebelumnya. Apalagi pada hari itu bertepatan dengan ulang tahun YouTube channelnya. Carlos pun akhirnya membuat undangan pesta dan ia mengatakan di undangan tersebut bahwa yang boleh datang ke pesta tersebut hanya orang-orang keren saja.
Di undangan tersebut, Carlos juga mengatakan bahwa semuanya akan berpesta sampai nafas terakhir. Di sini sepertinya Carlos nggak sadar ya kalau kata-kata yang ditulisnya itu justru akan menjadi kenyataan. Singkat cerita, 2 hari setelah pesta tersebut, kakaknya si Carlos ini mencari adiknya dan sempat melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kata sang kakak, Carlos ini sudah terus dihubungi tapi tak pernah ada respon. Kakak Carlos memberikan keterangan bahwa terakhir ia bertemu dengan adiknya itu pada saat si Carlos ini berpamitan untuk pergi ke pesta bersama teman-temannya. Hingga sampai 11 hari, ternyata Carlos tak kunjung pulang. Kakaknya pun semakin khawatir kalau adiknya ini mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan. Karena menurut sang kakak, selarut apapun si Carlos ini berpesta, ia pasti selalu memberikan kabar kepada kakaknya. Sang kakak ini juga semakin khawatir karena ia tahu Carlos itu sering melakukan hal-hal yang ekstrim ketika sedang berpesta. Ditemani oleh pihak kepolisian, akhirnya kakak Carlos ini mencari keberadaan adiknya di semua rumah sakit dan juga kamar jenazah di kota itu. Namun usaha tersebut tak juga membuahkan hasil, Carlos belum juga ditemukan. Pencarian akhirnya diperluas, yakni dengan mencari Carlos di tempat diadakannya pesta terakhir yang ia datangi, yaitu ternyata di rumah kekasihnya. Sesampainya di sana, wajah kekasih Carlos ini tampak pucat dan ketakutan ketika melihat ada polisi dan juga kakak Carlos yang mendatanginya. Saat itu sang pacar mengaku ia tidak mengetahui keberadaan Carlos. Gadis ini membenarkan bahwa Carlos memang datang ke pesta yang diadakan di rumahnya. Namun tak lama di pesta itu Carlos minta izin untuk pulang. Tetapi rupanya polisi tidak begitu saja mempercayai kata-kata dari kekasihnya Carlos ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan penggeledahan di rumah tersebut pada saat itu juga. Pada saat berada di halaman belakang rumah si gadis ini, polisi mencurigai adanya gundukan tanah yang seperti habis menguburkan sesuatu gitu ya. Kemudian dilakukanlah penggalian pada tanah gundukan yang dicurigai itu. Ternyata di dalam tanah gundukan itu ditemukanlah jasad Carlos yang sudah tidak bernyawa lagi. Sang pacar pun langsung menangis histeris di hadapan kakaknya Carlos dan juga pihak kepolisian. Ia mengatakan kalau semua itu bukan salahnya, itu bukan salah saya, kata dia gitu. Si gadis ini mengatakan kalau Carlos itu sudah kehilangan nyawanya ketika pesta sedang berlangsung. Namun kakaknya Carlos tidak terima dengan kata-kata si gadis ini. Ia malah menuding kalau si gadis ini menyembunyikan sesuatu. Apalagi kakaknya Carlos ini nggak terima kenapa si gadis ini bukannya melaporkan ke polisi saat kejadian, tapi malah memilih untuk menguburkan jasad adiknya. Pacar Carlos yang semakin ketakutan ini akhirnya ditenangkan oleh polisi. Pelan-pelan akhirnya polisi mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya si pacar Carlos ini bercerita kalau ketika pesta sedang berlangsung, ia sempat melakukan hubungan intim dengan Carlos. Sebelum melakukan hubungan intim tersebut, ternyata Carlos sempat meminum obat kuat yang menurutnya bisa memberikan sensasi yang luar biasa ketika sedang melakukan hubungan intim. Akhirnya kekasih Carlos ini dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya lebih lanjut. Sedangkan jasad Carlos dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Hasil otopsi mengatakan bahwa di tubuhnya Carlos ini ternyata sama sekali tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Ketika bagian otaknya diperiksa, akhirnya ditemukanlah jawaban dari semua pertanyaan. Ternyata akibat mengkonsumsi obat kuat tersebut, bagian otak Carlos jadi mengalami kerusakan. Obat kuat tersebut juga ternyata membuat peningkatan denyut jantung, suhu tubuh meningkat, serta tekanan darah yang naik secara drastis. Dari cerita sang pacar, diketahui kalau Carlos itu pada saat pesta itu menyampaikan keinginannya untuk merasakan sensasi yang luar biasa ketika sedang berhubungan intim dengan cara mengkonsumsi obat tersebut. Nah, si gadis ini sempat bertanya, ngapain sih pakai obat kuat segala? Kan usia mereka juga masih muda, masih kuat gitu. Tapi kata Carlos meyakinkan si gadis ini, obat kuat itu bukan hanya dikonsumsi oleh orang-orang tua, tapi juga banyak anak-anak muda yang mengkonsumsinya untuk mendapatkan sensasi yang luar biasa katanya. Setelah itu mereka pun melakukan hubungan intim di dalam toilet rumahnya si gadis. Di tengah-tengah berhubungan intim, Carlos sempat mengeluh kalau kepalanya kok tiba-tiba sakit sekali gitu katanya. Dan perutnya juga merasa mual sampai ia muntah-muntah. Nah, ketika sedang muntah ini, Carlos sempat mendorong kekasihnya keluar kamar mandi, keluar toilet ya. Jadi kekasihnya ada di luar, sementara Carlos di dalam kamar mandi lagi muntah-muntah. Nah, si gadis ini berpikir kalau ya mungkin itu efek dia mabuk gitu ya karena minuman keras. Tapi tak lama setelah muntah, si gadis ini mendengar suara Carlos yang kayak ngorok gitu katanya. Dan setelah pintu toilet terbuka, ternyata ditemukan Carlos sudah dalam keadaan kejang-kejang. Tak lama kemudian badannya langsung lemas. Saat itulah si gadis ini tahu kalau kekasihnya ini sudah tiada. Lalu pacarnya si Carlos yang sedang kebingungan ini mencoba memanggil salah satu temannya. Gimana nih? Si pacar ini kan udah nggak ada, harus diapain gitu kan? Akhirnya temannya ini mengusulkan agar lebih baik dikuburkan saja di halaman belakang rumahnya si gadis ini.
Nanti kalau udah ada waktu yang lebih tepat, mereka akan memindahkan jasadnya lagi ke tempat yang lain, katanya gitu, rencananya seperti itu. Akhirnya dikuburkanlah jasad si Carlos ini. Setelah menguburkan jasad si Carlos, pacarnya ini kembali ke pesta dan berbaur dengan teman-temannya. Ketika banyak yang menanyakan, di mana Carlos, di mana Carlos? Si pacarnya ini memberitahukan kalau Carlos itu tidak enak badan dan memutuskan untuk pulang lebih dulu. Akibat perbuatannya tersebut, akhirnya pacarnya si Carlos bersama temannya itu akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Ya itulah akhir kisah seorang selebgram sekaligus YouTuber yang suka ngeprank orang tua. Apakah ini balasan dari semua perbuatannya? Mungkin juga ya. Karena ya namanya orang tua kan nggak boleh ya, harusnya jangan dikerjain lah. Itu juga akan mendatangkan pro dan kontra, makanya si Carlos ini banyak yang nggak suka. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran buat kita semua untuk lebih berhati-hati lagi ya. Ketika seseorang sudah semakin terkenal, sudah meraih popularitas, sudah punya banyak uang, terkadang ia menginginkan yang lebih lagi, yang bisa memberikan sensasi. Ya mungkin itu juga yang dialami oleh Carlos. Sebelum aku pamit, aku mau ingetin kalian untuk follow akun Instagramku di @opung_sg. Jangan lupa juga untuk di-subscribe yang belum subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk komen, like, dan juga share video-video yang ada di channel ini. Kalau gitu aku Opung SG mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.